Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya dapat pesanan teman-teman. Ini pesanannya full speaker 4,5 inci. Ini biasa dipakai oleh speaker ACR Pabulus seperti ini ya. ACR Pabulus 18 inci teman-teman dengan tipe speaker PA 113183 MK2 SW ya. 18 inci. 700 sampai 1500 watt ya. Dan untuk diameter spoolnya itu setelah saya konfirmasi itu 113 mili ya, atau 4,5 inci ya. Di spesifikasi speakernya tertera 4,5 inci, tapi ini nggak nyampe 4,5 inci teman-teman. Karena di sini sudah kita ukur ya, 113,5 itu cuman dapat 4,46,9 inci ya. 4,4 inci ya, nggak nyampe 4,5 inci ya. Dikit lagi lah ya teman-teman, tapi di spesifikasinya ditulis 4,5 inci. Jadi kalau kita ikutin incinya, diameter spoolnya itu tentunya nggak pas teman-teman ya, nggak bakal masuk ya. Jadi kita ikuti nilai milimeternya ya, yaitu 113 mili ya, 5 itu juga aman, masih aman teman-teman. Ini untuk malnya sudah saya ukur dan sudah pas ya. Untuk kawatnya kita gunakan Hellenic 0,35 ya teman-teman. Ini sudah kita siapkan kawatnya 0,35 ya. Untuk lebar lilitan itu katanya 2,3 atau berapa tadi ya. Dan untuk kokernya nanti kita tekuk juga. Untuk kalkulator sudah kita siapkan. Saat kita putar maka angkanya akan naik dan seterusnya ya. Ini sementara kita setting dan coba kita putar dulu. Oke, ini udah normal. Nanti kita tahu juga berapa lilitannya ya teman-teman, sehingga mendapatkan nilai 8 ohm. Oke, untuk lem kita gunakan khusus untuk spool yaitu lem madu, dan untuk kokernya ini kita gunakan aluminium. Berhubung ini sudah kita amplas juga bagian luarnya, karena ini kata pemiliknya dibuat seperti orinya aja bang, lilitan luar saja ya, bukan in out ya. Jadi kita buat lilitan luar saja sesuai requestannya. Ini tinggal kita kunci. Jika diameter malnya sudah pas yaitu 113,5 ya. Ini tinggal kita kunci seperti ini setelah kita pasang kokernya teman-teman. Oke, untuk lebar lilitannya itu 23 mili ya. Lebar lilitan orinya 23 mili dan tinggi spoolnya 63 ya. 63 tinggi total spoolnya atau 6,3 cm. Dan untuk lebar lilitan 23 mili ya, atau 2,3 cm untuk mendapatkan nilai 8 ohm. Oke. Ini sebelum kita lem ini akan coba saya ukur dulu karena ini spoolnya agak gede ya. Oke, setelah dirasa lebar lilitan sudah kita tandai di bagian koker. Oke, ini dirasa sudah lurus untuk lilitannya. Ini lilitan pertama akan saya kunci dulu. Ini untuk lilitan yang saya lilit ini tidak terhitung ya. Tidak terhitung teman-teman. Akan saya nolkan dulu di kalkulator nanti. Oke, setelah seperti ini tinggal kita ratakan pengelemannya, lalu akan kita lilit sampai selesai. Oke, setelah pengeleman dirasa sudah rata ya, benar-benar rata dan tipis. Usahakan tipis-tipis saja, yang jelas rata teman-teman. Oke, kita nolkan di kalkulator lalu kita lilit sampai selesai. Oke, kita nyalakan dan kita putar teman-teman. Oke, ini yang baru kita putar ini yang akan terhitung nanti di kalkulator ya. Oke, mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe yang baru bergabung ya. Dan yang ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita kunci lagi. Lalu akan kita rapatkan. Jika ada yang agak renggang, kita rapatkan. Untuk lebar lilitan, ini kita ukur. Di sini tertera 23 lebih ya. Lebar lilitannya nggak apa-apa ya.
walaupun lebih ya lebar lilitannya itu masih aman, nanti kita kurangi. Oke, tinggal kita lapisi lem lagi di atasnya. Dan setelah pengeleman dirasa sudah rata juga teman-teman, lem yang pengeleman yang kedua, tinggal kita timpa lilitan yang ini. Kita timpa, lalu kita luruskan pelan-pelan saja, yang jelas benar-benar rapat semua. Oke. Nah, kita lilit kembali jika dirasa sudah rapat sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan bagian bawah ya. Nah, ini biasanya bagian kanan ini ya, kalau kita timpa seperti ini biasanya jatuh ke bawah kalau kita tarik ya. Nah, ini seperti ini. Ini jatuh ke bawah, lilitan yang atas jatuh ke bawah ya. Karena ini terlalu saya tarik teman-teman. Nah, jadi kalau agar renggang seperti ini itu bisa kita rapatkan lagi. Pelan-pelan saja ya, jangan terlalu ditarik ya karena ini licin. Kita menggunakan aluminium. Dan tentunya lemnya juga belum kering. Jadi hasil licin ya. Untuk lilitan bagian bawah. Oke, ini kita rapatkan lagi pelan-pelan saja di bagian ujung ini. Yang jelas rapat semua. Oke. Sedikit lagi. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Lanjut, tinggal kita kunci di sini ya. Oke, ini sudah sejajar dengan lilitan bagian bawah. Setelah kita kunci seperti ini akan nanti kita lapisi lem lagi di atasnya, teman-teman. Agar lebih jos lagi ya. Ini nanti akan saya lapisi lem, dan untuk total lilitan ini tertera di kalkulator sekitar 133 lilitan. Oke, tinggal menunggu lemnya kering. Oke, lanjut. Ini pengelemannya dirasa sudah kering teman-teman, dengan total lilitan 133 lilitan. Nanti akan kita kurangi ya. Kita ukur dulu. Lebar lilitan di sini tertera 25 ya. 25 atau 2,5 cm teman-teman. Nah, nanti kita akan kurangi menjadi 23 mili teman-teman. Jadi kita kurangi beberapa lilitan, nanti kita hitung ya. Oke, ini 133 lilitan, kita kurangi 1. Oke, ini 1 lilitan. Kita ukur lagi. Masih belum. 2. Oke, 2 lilitan. Oke. Kita bersihkan dulu sedikit. Oke. Kita kurangi lagi lilitan bagian dalam. 4 ya. Oke, ini kita kurangi 4 lilitan. Oke, 5 teman-teman. Ini lilitan yang kita kurangi sejumlah 5 lilitan ya. Oke, lanjut. Jika dirasa sudah lebar lilitan sudah pas teman-teman, tinggal kita rapikan atau kita bersihkan lem-lem yang akan mengganjal nanti ya. Kita bersihkan semua. Jadi 133 kurang 5 teman-teman. Jadi sekitar 28 ya, 128 teman-teman. Total lilitannya. Jika sudah seperti ini tinggal kita tekuk ke atas lalu akan kita kunci. Oke. Ini akan kita rapikan ya. Untuk lemnya sudah kita bersihkan. Dan akan kita pasang baju sepulnya ya. Ini akan saya gunting nanti. Kita paskan, kita sesuaikan saja dengan sepulnya. Ini kertasnya akan kita potong lagi nanti teman-teman. Oke, langsung saja akan kita lapisi lem di atasnya. Untuk lebih memperkuat bagian baju sepul ya. Ini kita ratakan lagi menggunakan lem sepul teman-teman. Bagian kokernya kita usahakan rata ya. Dan setelah lemnya rata dan untuk bagian kertasnya sudah kita potong, tinggal kita olesi kain yang basah teman-teman. Nah, karena lakban kertas yang saya pakai itu memiliki lem di bagian dalam. Lakban air ya namanya teman-teman. Ini sangat kuat teman-teman. Sudah saya uji ya. Tapi kalau tidak diberi lem sepul itu tidak kuat ya. Jadi harus dilapisi lem sepul dulu. Baru kita pasang kertasnya seperti ini. Itu kuat teman-teman.
Oke, ini sedikit lagi kita basahi dan kita paskan saja. Kita luruskan benar-benar rapi ya teman-teman. Oke, ini sudah mantap. Sudah siap kita lepas. Oke, bentar sedikit lagi. Nah, jika dirasa sudah benar-benar rapat semua untuk bagian lakban kertasnya, ini kita potong dulu karena terlalu panjang. Oke teman-teman, coba kita cek dulu nilai OHM-nya. Langsung saja ya kita cek, kita kupas sedikit. Kita cek di bagian di dalam malnya, itu nggak apa-apa, aman. Oke, kita cek di sini di multitester, di sini tidak menunjukkan angka 0 ya, tapi di sini di angka 1. Kita cek 9 ohm. Ya, 9 ohm artinya kurang 1 ini ya. Sama dengan 8 teman-teman. Itu pas 8 ohm ya, karena di multitester saya itu selektornya mungkin agak ini ya, agak rusak teman-teman. Jadi nggak menunjukkan angka 0, hanya mentok di angka 1 teman-teman. Jadi tadi terdapat 9 ohm kurang 1 sama dengan 8 ya. Oke, kalau multitesternya bagus itu tentunya pasti menunjukkan angka pas di 8 ohm. Oke, teman-teman mungkin paham ya. Oke, tinggal kita lepas. Ini sangat mudah jika kita ganjel teman-teman ya. Oke, tinggal kita lepas juga mika bagian dalam. Oke, seperti ini. Nah, ini lemnya lengket ya. Oke, mantap. Untuk lilitan dalam atau bagian dalam itu lemnya tidak tidak meluber kemana-mana ya, tapi bersih teman-teman. Jadi usahakan benar-benar rapi, dan untuk diameternya ini pas 13,5 mili ya. Dan lebar lilitan 23, berapa ya? Bentar. 23,5 ya. Ini mendapatkan nilai 8 ohm dan diameter sudah pas, nilai OHM sudah pas, sudah siap kita jual. Ini tinggal kita lubangi memberikan sirkulasi udara ya. Oke, mantap. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.